Halo, tahap penyusunan kebijakan selesai ketika diberlakukan. Namun, ketika diberlakukan, apakah kita sudah benar-benar memahami bagaimana kebijakan tersebut berlaku secara operasional? Ternyata tidak sedikit kebijakan yang masih membutuhkan penjelasan operasional lebih lanjut. Nah, penjelasan operasional tentang suatu kebijakan itulah yang disebut sebagai petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis yang akan kita bahas pada video ini. Sebelum kita memulai menyusun juklak dan juknis, para analis kebijakan perlu memahami definisi dari kedua dokumen tersebut. Petunjuk pelaksanaan atau juklak adalah tulisan dinas pengaturan di bidang tertentu yang memuat pelaksanaan kegiatan termasuk urutan pelaksanaannya. Sedangkan petunjuk teknis atau juknis adalah tulisan dinas pengaturan di bidang tertentu yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan teknis, tidak menyangkut wewenang dan prosedur. Juklak dan juknis merupakan salah satu karya tulis kedinasan sesuai pedoman tata naskah dinas instansi. Kedua dokumen tersebut bersifat penting untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan atau teknis kebijakan. Lalu mengapa kedua dokumen tersebut terbilang penting? Bagaimana sistematika penyusunan dari juklak dan juknis? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama. Pembahasan pertama adalah sistematika penyusunan petunjuk pelaksanaan atau juklak. Sebelum memulai menyusun juklak, perlu dipahami bahwa tidak ada sistematika yang baku dalam penulisan juklak. Namun setidaknya memuat beberapa poin sebagai berikut. Latar belakang perlunya juklak dalam implementasi kebijakan tertentu yang diatur, lingkup pelaksanaan kegiatan, tata kelola pelaksanaan kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, jadwal waktu dan pembiayaan kegiatan, siapa yang berwenang menetapkan juklak, lampiran berupa prosedur pelaksanaan. Pembahasan selanjutnya adalah petunjuk teknis atau juknis. Sebelum memulai menyusun juknis, perlu dipahami bahwa tidak ada sistematika yang baku dalam penulisan juknis. Namun, setidaknya memuat beberapa poin sebagai berikut. Latar belakang perlunya juknis dalam implementasi kebijakan tertentu yang diatur. Lingkup teknis kegiatan, metode teknis kegiatan, jadwal waktu dan pembiayaan teknis kegiatan, siapa yang berwenang menetapkan juknis, lampiran berupa formulir yang digunakan. Untuk lebih memahaminya, para analis kebijakan dapat mengakses masing-masing contoh dari juklak dan juknis yang terdapat pada kolom deskripsi di bawah ini. Demikianlah pembahasan mengenai petunjuk pelaksanaan atau juklak dan petunjuk teknis atau juknis. Untuk pembelajaran lebih lanjut dan referensi pembelajaran lainnya, para analis kebijakan dapat mengakses laman asnunggul.lan.go.id atau link yang ada pada deskripsi video. Kami berharap video ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran dan bisa bermanfaat untuk para analis kebijakan serta pemerhati kebijakan lainnya. Selamat bekerja dan berkarya. Salam analis kebijakan.